Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web, yaitu menjelaskan tentang sistem OSI 7 layer, yaitu dari layer 1, 2, dan 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Walinur Rahman dari kelas TO 5B dengan NRP 0920040061. Sebelum kita masuk ke penjelasan layar 1, 2, dan 3, yang pertama kali saya jelaskan yaitu definisi dan fungsi OSI layer. Open System Interconnection atau OSI mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer dan layer tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Beberapa fungsi-fungsinya yaitu untuk layer pertama adalah physical layer, layer kedua ada data link layer, layer ketiga ada network layer, layer keempat transport layer, layer kelima session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh ada application layer. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layer pertama yaitu physical layer. Physical layer ini adalah layer yang paling sederhana yang berfungsi menangani pengiriman atau penerimaan bit-bit data melalui saluran komunikasi. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Sebagai contoh yaitu kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berbeda pada layer ini, berada pada layer 1 ini. Contoh perangkatnya atau komponennya dan protokol pada layer fisikal adalah perangkatnya yang pertama adalah repeater, yang kedua adalah multiplexer, yang ketiga ada hubs atau passive and active, ada TDR, ada oscilloscope, dan ada amplifier. Untuk protokolnya ada IEEE 802, Ethernet standar. Yang kedua ada IEEE 802.2 Ethernet standar. Yang ketiga ada ISO 2110, ada ISDN. Yang kedua yaitu ada layar data link. Layar ini menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan sebagai penghubungnya antar media network dan layar protokol yang lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi dari paket discrete sebelum ke layar fisikal. Akan mengirimkan frame atau blok dari data melalui suatu network atau Ethernet 802.2 dan 802.3, token bus 802.4 dan token ring 802.5 adalah protokol pada layar data link. Contoh perangkatnya dan protokol pada layar data link adalah yaitu perangkat atau komponen yang digunakan adalah bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Untuk protokolnya ada media access control, yaitu communicates with the adapter card, control the type of media being used, menggunakan 802.3 CSMA atau CD, 802.4 token bus, 802.5 token ring, dan 802.12 demand priority. Untuk logical control, link controlnya adalah error correction and flow control. Yang kedua ada manages link control and defines SAPs. Dan juga ada 802.2 logical link control. Untuk selanjutnya ada layer network, itu adalah layer ketiga. Tugas utama pada layer
ini adalah menentukan prosedur pengiriman data dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP atau Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Package Exchange. Perusahaan novel telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX dan NCP. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Contoh perangkat yang digunakan pada layar ini adalah router, frame relay device, ATM switch, advanced cable tester. Untuk protokolnya adalah IP, ARP, RARP, ICMP, RIP, OSFP. Yang kedua ada IGMP, yang ketiga ada IPX, yang keempat ada NVLinks, yang kelima ada NetSPW, yang keenam ada OC, yang ketujuh ada DBB, yang DDB, yang kedelapan ada DexNet. Pada video kali ini begitu saja dapat saya sampaikan. Bertemu lagi untuk pada video selanjutnya dengan tugas praktikum jaringan web dan web di topik selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.